belajar bahasa Inggris nggak hari ini di sekolah? Belajar Tentang apa? present perfect sama present perfect continuous. Udah mulai kayak TO gitu nggak di sekolah? Di sekolah Kelas 9 gitu. nggak ada TO, Nggak ada TO adanya? Kayak UTS, langsung PAS. PAS. Belum TO berarti ya? Belum. Tapi kalau ujian harian banyak. Oh iya. Kira-kira kan kalau aku lihat di list itu teman-teman Kila ada ya? Ada. Itu belum pada datang atau emang gimana? Kayaknya telat datang sih. Tapi biasanya ada yang telat, ada yang memang nggak datang. Oh iya. Oke. Kalau sebelumnya di ruang guru Kila belajar apa? Kamu belajar apa? Bahasa Inggris ya. Belajar kayak masih yang letter gitu sih. Berarti kemungkinan besar kita hari ini belajar baru ya, hal baru ya. Kamu di sekolah udah pernah belajarnya belum? Advertisement test? Oh, deskriptif? Kayaknya belum. Kalau di bahasa Indonesia udah pernah. Ini udah di sekolah. Kalau bahasa Indonesia tuh advertisement test tuh kayak Iklan. iklan gitu. Iklan. Kalau deskriptif ya Indo udah? Udah. Oke. Berarti Kila hari ini aku mau ngenalin kamu ya tentang advertisement test. Jadi kayak yang Kila tahu, advertisement test itu kan bahasa Indonesia sendiri teks maksudnya. Itu teks iklan ya. Kita belajar tentang iklan, entah itu dari Kila pernah dengar dari audio, Spotify, mungkin Kila main Spotify. Kemudian juga Kila bisa lihat di TV, kemudian juga bisa lihat di kayak baliho di jalan itu kan iklannya banyak diskon dan segala macam. Nah di sini aku mau introduce Kila, mau kenalin Kila gimana advertisement text itu di dalam bahasa Inggris. Nah pertama-tama kita harus tahu dulu, nama kamu siapa? Kila aja pakai Q, Pakai K. pakai K, K-I-L-A. Tanggal berapa sekarang? 7 lagi. 31 ya? Aku tahu sebenarnya deh. Karena ketinggian, I can reach that. Terus hari Kamis kan? Okay. And then what are we going to learn now? Kita belajar tentang pertama. Kita ada 2 sesi ya. Yang pertama advertisement text, yang kedua ada descriptive text. Tapi ini baru ya, nggak apa-apa ya. Aku menjelaskan pelan-pelan. Kalau kecepatan ngomong aja. Jadi pertama itu ada tentang advertisement text. Oke. Kau bisa panggil aku Kak Alivia atau Kak Fia, nggak apa-apa ya. Aduh, aku lupa introduce. Oke. Jadi advertisement text, as you know, Kila tahu ini kurang lebih sama lah seperti pengertian atau di dalam bayangan Kila itu semua iklan yang ada, tapi dalam bentuk apapun, tapi dalam bahasa Inggris, entah itu discount or maybe like sales atau something like that. Terus habis itu biasanya sama kayak yang lain dia tuh tentang nawarin ya service atau jasa itu atau goods atau kayak barang gitu kan, as you know. Terus sebelum kita belajar gimana analisa advertisement text ini, kita juga harus tahu nih purpose atau tujuan dari adanya advertisement text dalam bahasa Inggris itu apa gitu. Yang pertama itu ada purpose-nya dulu. Tujuannya itu buat help companies to reach their objectives and
kurang lebih ada, aku ingat persuade ini mirip-mirip dengan kata bahasa Indonesia persuasif, kamu tahu? Ya, yang artinya mengajak atau kayak kalimat ajakan gitu. Persuade leaders namanya siapa? Elina. Erlina. Elina. Elina. Elina dari mana, dari sekolah? Langsung? Langsung. Oh iya. Sekolah di mana? Sekolah. Sekolah alam. Di daerah mana ya? Dekat Cinere ya, ini sih? Kalau berarti apa namanya? Itu ada dua kalau yang aku itu yang SD itu yang di dekat situ yang di Cipedak, terus yang satu lagi yang di Mampang, apa di Mampang? Oh, yang dekat turunan itu bukan? Oh iya, kayak tahu. Aku tinggal situ. Kamu udah pernah belajar advertisement text? Udah. Udah. Sama deskriptif? Udah. Ya udah. Kalau berarti kita belajar lagi ya. Oke. Next. Ini kita lagi belajar tentang purpose-nya atau tujuan dari advertisement text itu apa. Oke, kenapa kita harus tahu purpose atau tujuan dari advertisement text ini? Karena pertama ini karena biasanya di soal-soal advertisement text yang muncul di latihan soal bahasa Inggris ataupun kayak di ujian-ujian itu biasanya kita analisa gitu, kira-kira advertisement textnya itu ntar ditanya gitu, kira-kira si advertisement text yang ada di soal tersebut itu persuade atau ngajak orang-orang tuh beli apa. Siapa tahu nanti di advertisement textnya tiba-tiba food gitu kan, sale food, and then maybe goods, maybe tas gitu, bag gitu, lagi sale, diskon gitu. Jadi pertama-tama purpose, jadi yang pertama itu help companies, membantu perusahaan atau perusahaan dari yang jual itu, yang jual barang atau service jasa itu, to reach their objectives and increase revenue. Baca kan ya? Baca ya. Nah, jadi membantu perusahaan atau ya perusahaan untuk reach itu mencapai their objectives, tujuan mereka, dan increase revenue dan meningkatkan penjualan atau meningkatkan pendapatan perusahaan juga bisa. Kemudian yang kedua ada persuade readers to buy or use the product or service. Persuade mengajak readers, pembaca dari iklan tersebut untuk beli atau menggunakan produk yang mereka offer gitu, yang mereka tawarkan, dan service juga yang mereka tawarkan. Kemudian giving information ini bisa banyak, bisa detail, kemudian juga bisa harganya gitu, kemudian juga bisa tempatnya, terus kontak personnya, kemudian juga giving information juga biar orang-orang tahu gitu tujuannya, ada iklan ini nih, lagi diskon nih, lagi sale gitu, ada barang baru gitu misalnya. Kemudian yang kedua ada ensure readers about the quality product, meyakinkan atau kayak meyakinkan dengan pasti gitu, mengenalkan pembaca tentang kualitas dari produk tersebut gitu. Kayak mungkin dia ngomongin tentang bag atau kayak sale bag 50% discount, like bagnya bagus, jahitannya kuat gitu kan, terus juga warna-warnanya soft gitu yang mungkin bisa menarik mata lah, eye catchy gitu. Kemudian next kita belajar tentang type-nya atau jenis-jenis dari advertisement-nya. Itu yang kayak tadi aku udah jelasin ya di awal, kayak itu ada text and make.
itu kalimat ya, teks, dan pic itu picture kayak baliho atau mungkin flyer yang sering dibagiin sama sales di pinggir jalan, itu juga termasuk advertisement. Kemudian juga audio kayak Spotify, kemudian juga dari radio gitu. Kemudian juga video itu kayak kita lihat di TV, promotion gitu di TV. Kemudian ada generic structure, ini adalah struktur dari advertisement text yang memang ada gitu di advertisement text, dan memang dia tuh kayak harus ada di sana gitu. Kalau nggak ada di sana itu kurang gitu lah. Nah, jadi ada generic structure-nya, atau enggak struktur aja deh. Kalau generic itu kayak kurang umum gitu ya bahasanya. Structure-nya itu ada satu, advertisement text itu harus punya name product, nama produknya. Kalau nggak ada nama produknya, kita nggak tahu dia jual apa. Kemudian yang kedua, product description. Advertisement text itu pasti ada product description-nya. Kenapa? Karena orang-orang harus tahu gitu dia tuh jual apa dengan spesifik gitu. Jadi nggak cuma nama gitu. Kayak misal jual tas 50% diskon. Udah, kan kayak orang-orang nggak tahu gitu ya. Kayak ini apa keistimewaannya gitu. Kenapa kita harus beli? Karena harga doang gitu. Nggak ada kualitas lain gitu. Jadi harus ada product description-nya. Ditambahin kayak misal tokonya itu dekat gitu, dekat atau kayak apa ya, banyak cabangnya, jadi orang-orang gampang gitu buat mobilitas atau kayak buat datang ke sana. Kemudian juga mungkin juga tasnya kayak tadi aku bilang, kayak dia tuh variannya banyak, kemudian juga warnanya bagus dan lain-lain. Kemudian ada lagi contact details. Contact details. Kemudian ada lagi catchy language. Catchy language itu maksudnya slogan. Bisa jadi slogan dari toko itu sendiri, bisa juga kata-kata adjectives. Adjectives itu kayak kata-kata yang menunjukkan kata feelings atau perasaan, atau mungkin kata yang mendeskripsikan sesuatu, kayak misal beautiful or apa ya, or good or happy or this could make you happy gitu. Kayak adjectives tuh kayak kata perasaan atau kata-kata yang menggambarkan suatu emosi gitu, atau emosi, suatu feeling gitu. Warna juga bisa, kemudian juga warna bisa, kemudian juga emosi bisa gitu. Kemudian next itu sampai sini ada yang mau ditanyain atau lanjut dulu? Lanjut dulu aja. Oke. Biasanya untuk question yang biasa muncul buat advertisement atau kayak di soal nih, kayak ada teks advertisement, terus biasanya yang ditanyain tuh apa aja sih? Nah, biasanya yang ditanyain tuh fokus yang mana ya? Udah catat kan? Fokus ya. Biasanya yang ditanyain tentang kayak advertisement text itu di soal tuh ini. Questionsnya itu biasanya about this, tentang ini. Main purpose atau tujuan utama. Biasanya ini sih kalau misal teman-teman udah tahu purposes atau tujuan yang udah aku jabarin tadi ya, biasanya langsung paham gitu. Kalau misal bisa analisanya langsung paham gitu. Dari jawabannya A, B, C, D, apa aja tujuan dari advertisement text ini. Yang paling masuk tuh tentang ini semua gitu, paling teman-teman kalau udah paham bisa jawabnya. Kemudian next itu adalah biasanya target audience. Misal ada yang jual popok bayi, target audiensnya apa? Bayi. Orang tua. Orang tua. Terus kalau misal ada yang jual perkakas kayak buat bengkel, bapak-bapak
jual kayak lipstick. Tante-tante. Gen Z juga bisa gitu kan, mau gitu. Kalian tuh Gen Z apa sih? Iya. Gen Z? Bukan apa? Bukan. Kali kan anak Sigma banget gitu kan. Terus biasanya nanya ini tentang spesifik produk atau spesifik produk atau service yang mereka offer, mereka tawarin. Biasanya mereka tuh soalnya tuh nanya gitu kayak di teks advertisement below di atas, above di atas itu mereka tuh nawarin apa gitu. Biasanya nanya, dan teman-teman harus di samping teman-teman harus paham vocabulary kayak kosakata gitu dalam bahasa Inggris, ngerti gitu ini artinya apa. Teman-teman juga ngerti kira-kira produk apa yang ditawarin di situ. Biasanya gampang kalau misalnya emang di soal ada gambarnya kan. Kalau nggak ada gambarnya harus lebih analisa gitu. Terus biasanya biasanya kelebihan dari produk itu sendiri gitu yang ditawarin apa. Misal kayak koper gitu, misal koper dia nawarin kalau misal roda kopernya itu kuat gitu, even though kamu bawa itu misal di tempat batu gitu kan ada roda koper yang tempat batu copot gitu kan, dan dia offer kayak roda koper kami itu bisa di medan apa saja gitu misalnya, jadi nggak usah khawatir buat rusak gitu, misalnya kayak gitu. Jadi tanya nih Inggrisnya kayak ditanya kayak kamu lihat di koper tersebut di benda di atas, di produk di atas itu kelebihannya apa, nanti A B C D kamu analisa dulu tuh dari teks advertisement-nya. Terus ada lagi biasanya ini sih tentang sinonim ya, sinonim atau kayak vocab atau sinonim. Jadi biasanya adjective word-nya itu kayak disinonimkan, kayak misal di soal tuh di teks advertisement-nya tuh muncul kayak kata fascinating itu kan termasuk adjective juga, artinya tuh menarik. Nah, misal ditanya di atas untuk kata fascinating itu sinonimnya apa, atau it means kata lainnya apa gitu, biasanya kayak gitu. Kemudian 6 is ini jarang sih, cuma biasanya jenis media juga. Jenis media yang digunakan tuh apa? Misalnya baliho atau flyer, atau misal dia menggunakan televisi untuk promotion or advertise produk. Next is call to action, CTA, call to action. Call to actions itu biasanya dia tuh kayak let's buy our products in our store nearby. Biasanya call to actions tuh ngajak pembeli kayak udah ayo gitu, ayo beli gitu kan, kayak let's buy our product gitu. Bahasanya biasanya let's atau go atau something like that. And then next is biasanya kata adjektif, aku juga menambahin, biasanya kata adjektif itu ada kalau di produk itu biasanya ada ketika menjelaskan kualitas. Jadi quality, kalau kamu lihat tentang high quality or something like big quality or high quality, itu biasanya itu adjektif juga gitu. Kemudian next, ada yang mau ditanyain? Belum? Oke. Kita bahas dulu ya, nanti buat contoh soalnya nanti, kita latihannya nanti. Oke, next is about descriptive text.
Nah, oke. Kalau descriptive text sendiri ada yang udah belajar ya, maupun di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris. Di bahasa Inggris itu paling kita cuma mengulang aja kalau udah belajar. Terus kalau di bahasa Indonesia kurang lebih di bahasa Inggris sama. Cuma mungkin kalau di bahasa Indonesia tuh kayak ada struktur tambahan atau struktur yang berbeda. Tapi kalau di bahasa Inggris itu strukturnya tuh ada introductions, and then descriptions, and then di bawah tuh paling conclusion atau kayak pada intinya ini jelasin apa gitu, conclusion ya, kesimpulannya. Nah, kemudian di sini kita coba pelajarin dulu function atau fungsi dari descriptive text. Function, nah functionnya itu ada kayak judulnya aja ya. Functionnya itu ada description about something. Apapun itu, something itu maksudnya apapun itu. Jadi mau dia hewan, mau dia apa ya, benda, mau dia benda mati, benda hidup, terus juga mau dia teman kamu, itu juga bisa dia descripting atau description. And then terus juga ini bisa jadi into detail. Enggak, jangan kayak gini bahasanya. Jadi biasanya description into details itu kayak today I'm going to today I see my friends. Her name is Kila gitu. And she wears blue hijab. She wears what is that? Gray and green shoes. Yes. Itu aja lebih ke arah yaudah yang dilihat apa aja itu jelasin gitu loh. Nah, atau enggak yang ditentang dia apa aja itu jelasin gitu. Mau pakai kerudung hitam kayak Elina, kemudian juga bawa tas biru, itu semuanya jelasin. Pokoknya yang emang ada di dia gitu, emang ada di objek yang kita mau jelasin gitu. Kucing juga bisa, misal kayak I have a cat. His name is Moza gitu misalnya. His name is Moza. He has orange fur. Orange fur which means artinya bulu orange, and then long tail, ekornya panjang gitu. Jadi jelasin satu-satu beneran. Terus bisa juga ngejelasin sifat dia. Misalnya kayak he will happy if I play ball with him. He will happy if I play lidi itu apa ya? Lidi-lidian gitu kan, kucing suka kan ya. Kayak gitu. Kemudian habis itu ini ada ciri-ciri karakteristik ya. Biasanya dia itu menggunakan simple present tense. Jarang ya deskriptif itu menggunakan kayak past present atau kayak future present, karena apalagi future buat sesuatu. Kenapa? Iya, apalagi future kan sesuatu yang belum kita terlalu tahu, tiba-tiba kita description kan agak kurang ya, agak tidak mungkin gitu, agak impossible. Siapa tahu ada yang berubah, jadi kita tidak menggunakan future present. Kalau past present juga
Menurut teman-teman kenapa nggak bisa? Kenapa kurang gitu? Kenapa jarang? Berarti udah selesai. Udah lalu. Udah lalu dan bisa aja berubah kan, nggak sesuai deskripsi kita lagi. Nah, terus abis itu biasanya menggunakan adjektif juga karena dia banyak ngejelasin tentang sifat juga ya, tentang sifat, tentang warna, tentang bentuk, shape, bentuk big, small, triangle, rectangle gitu. Adjective is words. Next, terus satu lagi ada fokus on one object. Dia sangat bisa dikatakan descriptive text. Kenapa? Karena dia fokus on one object. Jadi dia itu fokus sama satu objek aja. Jadi kita mendeskripsi itu satu aja gitu di dalam satu teks tersebut. Karena kalau misalnya kita kemana-mana tuh biasanya deskripsi kita tuh jadi kayak ambigu gitu. Jadinya kita mau ngejelasin yang mana, benda A atau benda B, kadang kayak gitu. Makanya commonly atau umumnya itu fokus on just one object. And then next is strukturnya. Strukturnya apa aja sih? Struktur belum ya? Struktur dia nggak banyak karena dia bukan naratif. Dia bukan naratif juga, dia juga bukan teks news atau berita ya. Jadi dia emang nggak terlalu banyak, dia based on the writers atau berdasarkan si penulis emang. Jadi tergantung pengetahuan si penulis dia mau deskripsinya apa. Jadi it's not so long, it's not so complex. Jadi strukturnya itu ada identification atau identifikasi. Ini biasanya di awal kayak gini. Bagian identification itu biasanya kayak perkenalan aja, kayak I have a cat or I have a friend, she is tall and she a bit fat, that, or she is skinny. And then description ini biasanya masuk ke bagian detail. Biasanya description itu masuk ke bagian paragraf kedua. Biasanya descriptive text itu nggak banyak, 2 paragraf atau 1, atau bahkan kalau 3 pun di paling bawah tuh menjelasin lagi yang awal gitu kan. Nah, identification itu pengenalan, dia mengenalin apa misal mobil, motor, atau tempat juga bisa. Terus description itu lebih detailnya, kayak misal kalau tempat dia ngejelasin tentang atmosfer di sana gimana, mungkin panas, rame, dingin, atau sepi, horor gitu kan. Tuh, di bagian description. And then question it means like this. Kalau ini kan tentang advertisement text, dan ini question yang sering dimunculkan di soal. Kemudian kalau ini question juga, cuma dimunculkan di soal dalam bentuk descriptive text. Dia nanyain tentang descriptive text. Ini yang paling sering muncul. Wait. Everyone is always main propose. Teman-teman sering gak sih kalau nemu kayak pelajaran bahasa gitu, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, pasti sering banget gitu nomor 1 tuh tujuan utamanya apa, idenya apa, atau kayak pada intinya dia ngomongin apa, ide pokoknya apa, sering banget kayak gitu. Karena itu juga di bahasa Inggris juga kayak gitu, munculnya kayak gitu. Best describes. Biasanya yang kayak gini tuh selalu di PG ya, pilihan ganda. Best describe which means artinya adalah dia tuh nanya kayak yang paling nyambung sama jawaban di ABC itu apa. Jadi teman-teman di sini kemampuan analisanya tuh diuji gitu loh. Jadi harus kadang ya aku punya tips. Jadi kalau misalnya emang teman-teman lagi ngadepin nih pilihan ganda, teman-teman baca dulu soal sama jawabannya. Itu tuh dia nanya apa.
dan jawabannya apa aja. Abis itu kalian udah tahu soal jawabannya apa, kalian baru baca teksnya di atas atau gambar di atas. Biasanya langsung nemu tuh, karena kita udah targetin apa aja nih yang ditanya gitu. Biasanya kayak gitu lebih oke gitu cara kerja ngerjain soalnya. Kemudian tensesnya, biasanya tensesnya ditanya, dia tuh simple present, simple past, atau present tense atau apa, biasanya ditanya, cuma nggak banyak, terlalu banyak soal yang nanya tenses lah kalau dalam deskriptif gitu. Kemudian what or who, being, describe. Ditanya tuh kira-kira apa atau siapa yang dideskripsikan gitu. Mungkin kayak tadi, mungkin nama orang atau nama teman, terus kayak di pilihannya ada banyak gitu. Terus kalian pilih nama atau orang yang emang deskripsikan di teks di atas gitu loh, biasanya kayak gitu. Jadi harus lebih teliti biasanya kalau kayak gitu. Terus balik lagi adjektifnya. Di sini maksud adjektifnya adalah kayak tadi aku bilang, biasanya ditanyain sinonim atau persamaan kata atau lain kata dari gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi udah tahu ya perbedaannya apa? Dari fungsinya itu beda. Kalau yang ini ngapain kira-kira? Ngeliatin pengusaha. Terus Mengajak. mengajak, menjual. Kemudian kalau misal deskriptif, menjelaskan tentang sesuatu. apa aja ya? Apa aja berarti. Oke. Sebelum masuk ke latihan soal, ada yang mau ditanyain? No ya? Udah semua ya? Tapi udah jelas belum penjelasan aku? Atau kecepatan? Enggak, jelas. To the point enggak? Atau gimana? Aman? Oke. Biasanya kalian 4 orang ya? 4 orang. Itu beda sekolah semua? Iya. Tapi udah akrab gitu? Enggak sih, Enggak. laki-laki. Oh iya. Berarti cocok banget ya masuk berdua doang gitu ya? Oke. Thank you. Sorry ya kalau misal kertasnya kayak gini, soalnya aplikasinya kayak gini. Dan kita nggak latihan di aplikasi dulu, karena emang belum di manage ya buat latihan itu. Buat latihan tentang materi ini atau buat latihan tentang hari ini tuh belum di manage, belum diatur. Jadi kita pakai kertas dulu. Pada bawa pulpen? Insya Allah ini mudah ya. Oke. Ya kemarin gak sih? Iya ya Iya kemarin. kemarin ya. Udah dijelasin. Udah. Oh iya, aku dikasih lagi masa yang ini. Itu yang sama Kak Himam itu loh. Oh Yang iya. Ada hotelnya nggak? Hotel. Di sekolah bawah, yang paling bawah. Iya lagi. Bener-bener ada hotelnya kayak. Yang paling murah kan? Yang sama Kak Himam waktu itu yang difoto. Oh iya. Ih sumpah. Kenapa? Iya Kak Himam. Kak Himam lupa. Sumpah. Iya, aku dikasih lagi, disuruh jelasin lagi. Iya, belum gak sih? Iya. Ada yang belum? Udah semua. Udah semua. Udah. Tabel nomor 30. Review aja gak sih? Review lagi. Ya. Serius nih? Serius. Tapi udah tahu mana yang benar mana yang salah? Udah. Udah? Ingat. Kamu gak sih? Yang waktu itu yang berempat, yang full berempat. Berempat ya? Yang pertama kali. Oh iya, Oke, nggak apa-apa, aku review lagi. boleh. Boleh.